Salam teman-teman Perpals. Saya udah duduk bareng Laiku ini. Oh, ya kan? Itu benar. Gimana ngomongnya? Itu benar. Itu benar. Fernandus Butar-Butar. Bang Fendus ini salah satu apa ya? Keturunan Ya, dari Intra. Apa kabar, Fen? Baik. Horas. Nah, teman-teman pasti, terutama teman-teman di wilayah Riau, Sumut, tidak asing dengan Intra. Hari ini kita mau ngobrol tentang Intra, apa itu Intra dan seperti apa itu Intra, dari mana asal-usulnya Intra. Karena Laiku satu ini, Fendus, saya manggilnya Fendus, Fernandus, jadi kita singkat jadi Fendus. Fendus ini salah satu putra dari founder ya? Bapak Ya, founder. dari founder. Oke. Fen, founder atau pendiri Intra ini Bapak? Iya. Bapak Bapak Kasianus. Kasianus ya, Butar-Butar. Kasianus Butar-Butar. Nah, Ya. almarhum, beliau kebetulan udah almarhum. Fendus pasti tahu lah cerita almarhum dulu awalnya dari mana, kok bisa ada Intra ini, gimana ceritanya, Fen? Boleh diceritain nggak, Fen? Oke, awalnya sih Bapak itu dulu di angkutan kota. Angkot. Angkot. Dulu namanya Firma Siantarbus, FA. FA, oh Firma Siantarbus. Siantarbus, oke. Diawali dari situ dengan teman-temannya. Setelah itu dia ikut di gabungan PMH, Persatuan Motor Horas. Persatuan Motor Horas. Oke, untuk PMH. Big Bus. Big Bus. Nah, tahun 80-an. Trayek mana itu? Trayek Siantar Jakarta. Siantar Jakarta. Gua lu di Rawasari ya. Rawasari. Oh, Rawasari ya? Iya. Oh iya, Rawasari pojok itu. Akhirnya mungkin, ya bukan mungkin sih pastilah ya. Bapak sama Ibu mungkin ada asik, punya pikiran yang sama membuat CV Intra. CV Intra. CV Intra. Apa Intra itu? Intra itu Indah Transport. Indah Transport. Di tanggal 1 Juli 1995. Oh, Intra itu 95? Iya. Oke. Jadi 95 masih CV. Mencoba awalnya itu karena dulu masih ada unit di PMH-nya, di apa namanya, di mutasi ya. Mutasi. Dan ambil mobil second dari Caltech. Oh, bekas Caltech. Bekas Caltech. Awalnya dari situ, lanjutlah sampai di 2003 Bapak meninggal, diturusin sama Ibu. Baru sama saya dan abang saya. Mungkin lah Ketum Sani kenal dengan Komando. Komando. Jadi kakaknya beliau ini Bang, kalau kami manggil Bang Komando, tapi nama aslinya beliau tuh Bang Franciscus ya? Iya, Franciscus. Butar-Butar. Butar-Butar. Nah, Indah Transport dari sebelumnya Firma Siantarbus. Siantarbus. Bus. Kenapa nggak Siantarbusnya jadi teruskan sama beliau? Tahu nggak ceritanya tuh, Fendus? Ya mungkin tadi kan di Firma itu kan, kalau Firma kan masih bersama. Dengan teman gitu di Siantar. Ya berpikir mungkin orang tua itu ya supaya bisa berdiri sendiri, mandiri, dia coba nama ini. Oh gitu. Tapi tetap konsernya tuh di kalau di Siantar, Siantarbusnya masih tetap ada sampai hari ini. Sampai hari ini. Oh, Siantarbus masih ada. Masih ada. Kalau yang Siantarbus itu berdiri kapan? Itu mungkin di 70-an, aku juga kurang persis tahu tahunnya. Belum lahir ya? Udah sih. Oh, bukannya 80-an lahirnya? Kalau muka sih iya 80-an. Enggak lah, udah putih begini. Nah, bisa dicet? Enggak lah, kita kan natural. Tapi bukan naturalisasi. Oh, jadi Firma Siantarbus itu masih ada sampai sekarang? Masih ada. Untuk angkutan kota? Ya, untuk angkutan kota. Di Siantar? Di Siantar. Oh. Nah, setelah CV kan, ya kita ngikutin himbauan, aturannya. Undang-undang yang ada berlaku. Nah, kita rubah menjadi PT. PT Indah Transport. Indah Transport juga. Bukan harus tiga suku kata?
Mungkin pada saat itu dapat ya. Dapat ya Indah Transport. Katanya sih harus 3 ya, tapi masih dapat lah. Iya, iya. Nah, Indah Transport fokus Sumut, Riau. Awalnya sih di AKDP. AKDP. Nah, Siantar Medan. Oh, Medan Siantar. Jangan dibalik. Oh, Siantar mulai. Medan. Iya, Siantar Medan. Kita kan orang Siantar. Oh iya 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 iya. Jangan Siantar Men katanya. Siantarman ya, Siantarman. Men. Oh, jadi fokus awalnya Siantar Medan. Ya, Oke. fokus awalnya Siantar Medan. Fokus di sana. Sana baru kita lanjut ke Riau. Dumai, Pekanbaru. Lanjut lagi Jambi. Oh, lanjutnya Jambi. Iya. Sekarang Intra ini sampai Jambi ya? Sudah sampai Jambi. Sudah sampai Jambi ya? Sudah Sempat sampai Jambi. sempat ke Lubuk Linggau juga kalau nggak salah. Enggak sih, Nggak sampai ya? enggak sampai. Teluk Kuantan. Enggak, iya. Ke timur terus ya? Iya. Oh itu Medan Jaya Medan ya? Jaya. Bang Nara. Ya, Bang Nara. Siap. Nah, Indah Transport fokus dari Siantar berkembang ke dari AKDP terus jadi akap ke Riau. Tahun berapa itu mulai masuk ke Riau-nya? Enggak, dari 95 dia paling di 97 udah ke Riau. Udah ke Riau. 97 udah masuk ke Riau dengan unit X Caltech itu tadi. Dan sudah ada yang baru sih. Sudah ada yang baru. Sudah di kita pada saat itu 97 sudah ada yang baru. Sudah ada yang baru. 97, 98 ada. Kita pertama jumpa itu tahun berapa ya? Sebelum 2000. 2000. 2000. Almarhum masih ada, aku ingat. Ya, masih. Akhir 90, 99 ya? Ketemu. Kita jumpa di Bogor kan? Di Bogor. Ya. Di tempat yang mengasihkan itu. Perguruan itu. Perguruan Perguruan. silat. PO itu di situ ya. Iya. Jadi saya sama Laiku satu ini ya itu dari akhir 90-an itu kita kenal terus sering ketemu, sudah bersahabat lah dari situ. Ya sering ya telepon, cicet kan ya. Bagaimana yang berteman lah. Ya kan? Dan beliau ini mungkin Siantar tuh nyaman ya, nyaman banget. Kalau disuruh keluar dari Siantar tuh agak susah. Ya. Karena memang di situ ada minuman yang enak. Yang bisa mengenakan badan, menghangatkan badan. Bisa, semua lah enak. Duduk bicara juga enak, ngobrol enak. Iya. Kongko enak. Adrenalin pun jadi keluar. Bisa dia. Iya. Menghasilkan suara-suara yang beroktav dia. Beroktav. Nah, Fen, waktu Bapak bikin Intra, dibikin Indah Transport. Apa yang membuat almarhum kok namanya Indah Transport? Apa filosofinya dari almarhum? Kalau filosofinya sih sebenarnya karena kalau Bapak juga dulu mungkin ya, tapi ini pendapat saya, pendapatku lah, gue bilang. Jadi kan orangnya agak humoris juga. Ya. Sering canda. Iya, gitu. bercanda. Mungkin dia ikut dari kampung juga. Kalau di kampung kami kan ya indah juga pemandangannya. Oh. Namanya orang kampung ya kan. Ya. Kalau bilang orang kampung ya apa namanya, enak lah dilihat, indah. Nuansa hati lah. Nuansa hatinya. Karena mungkin Bapak juga kalau dulunya kan aktif di gereja, jadi suka nyanyi juga, ya mungkin indah. Oh iya. Dia suka dengan orang yang core. Oh, core. Nah, dia suka. Kalau Bapak suka dengan core. Ya, kalau dia yang core di gereja dia suka. Oh. Turun sama anak itu ya? Iya mungkin. Enggak juga sih, nggak tahu lah. Abang kita ini, kalau udah nyanyi Sweet Child of Mine, ngeri kali. Aduh, nggak enak, jadi nggak tahan jantungku ini. Ya, beberapa waktu yang lalu lah. Iya. Sekarang sih enggak lah, udah ubanan. Udah ubanan. Jarang pegang mic. Tapi kafe masih kan? Di kafe masih. Oh, jadi Bang Vendus ini karena salah satu menyalurkan hobinya menyanyi. Udah berapa tahun ya kafe Vendus? Kafe udah tahun keempat. Jadi bikin kafe di Siantar, tempat kongko anak-anak muda lah ya. Apa namanya? El Divo. Apa sih El Divo itu? El Divo itu dari nama anak. Oh, nama anak. Rangkaian lah, kesingkatannya semua. Singkatnya El Divo. Iya. Gambarnya buaya.
Enggak sih. Oh, bukan. Kalau buaya itu berbeda. Oh, iya. Berbeda. Itu hanya satu komunitas. Ya, nah ini ada sebenarnya namanya sih bukan buaya. Bukan buaya apa? Aligator. Oh, aligator. Itu bukan buaya ya? Bukan dong. Oh, ya, kata orang itu aligator sama krokodil berbeda. Aligator sama krokodil berbeda. Iya. Oh, iya. Ini ilmu baru nih. Ilmu baru. Nggak tahu juga sih ilmu baru apa. Nah, kan cukup nge-hive tuh, cukup ngetop tuh. Pak Intra El Divo yang gambar aligator itu, yang main ke apa? Main ke mana? Riau. Ke Riau ya. Gimana ceritanya tuh, Fen? Main kali mobil satu itu? Ya nggak juga sih, banyak juga karena memang kan ada orang atau ada pengemudi kita atau supir kita membuat suatu ciri khas sendiri. Ciri khas, ya. Ciri khas sendiri. Contoh kayak yang ini nih. Nah, ini gelarnya sekut. sekut. Oh, sekut. Ada gelar. Jadi ada intra aligator. Oh, ini iya, ada. iya. Jadi ada mungkin kegemarannya sih. Kegemaran. Tapi kadang kegemaran yang punya atau kegemaran supirnya itu Nggak tahu. saling bersatu aja. Satu aja. Nah, Fen, berarti Vendus mulai nyemplung bantuin Intra itu dari 2000 itu ya, kalau nggak Dari salah. 90-an pun sudah bantu, tapi karena dulu masih proses belajar ya kan, tapi nggak ikut mengajar sih, hanya proses belajar. Nah, jadi ngikut, ya pada saat itu di karoseri kita, Bapak di Siantar, aku di Jakarta dulu kuliahnya. Ya, kuliah kan? Jadi kita yang liatin, kita yang lihat prosesnya. Ya, proses. Ketemulah sama Laik Ketum ini. Ya kan, ketemulah di karoseri yang membantu kami. Legend ya. Legend itu. Nah, dari situ selesai kan 2000-an itu kan Vendus pulang kan? Ya, di 2003 karena Bapak udah meninggal, ya kita turun. Pulang. Awalnya juga memang Abang Komando sudah pegang. Ya, tapi lebih di Medan, Bang Komando. Ya, di Medan. Kalau Abang Komando memang domisili Medan. Domisili Medan. Nah, kita balik ke Siantar, ya, mulailah memikirkan kendaraan ini. Kendaraannya. Kalau Bapak bilang kayu bulat. Kayu bulat ya. Nah, Iya. kalau Bapak tuh bilang dulu setir itu kayu bulat. Kayu bulat bilang. Nah, Fen, mundur dulu dikit. Waktu selama Vendus mendampingi, walaupun Vendus di Jakarta kuliah, terus Bapak di Siantar, terus kalau apa-apa, tolong gini-gini nak, gitu nak, apa. Selama proses itu, apa yang menurut Vendus, apa ya, kalau boleh gue bilang, pakem atau prinsip sikap almarhum yang dia tekankan sama anak-anaknya, salah satu ke Vendus, untuk menjalankan usaha ini? Pada dasarnya awal memang karena kita juga dari hidup di angkot dulunya. Dari angkot itu pun kan kita harus, kau lihat ini, kau lihat itu. Katanya, perintah itu. Pagi kau lihat, ada nggak ulinya? Gitu. Oke. Baru pada saat itu mungkin juga ada angkot itu kan punya karoseri juga lah, katakan perpindahan dari dulu kalau di Siantar itu ada pintu belakang, dari bodinya dulu kayu. Jadi kan ngikut gitu loh. Jadi memang udah sejalan gitu loh. Kalau contohnya tadi Laik Ketum bilang orang tua kita ngomong apa sebenarnya udah sejalan dia. Oh, kau lihat kan dulu itu udah beresnya. Oh, kan gitu. Iya. Nah, awalnya itu memang kita dari kecil pun sudah diajarin gitu. Vendus sudah sering nengok. Sudah sering lihat di Siantar itu. Siantar. Apa keseharian beliau ya? Karena kan dulu kan ya angkot lebih sering kan. Namanya di dalam kota. Jadi kalau dia rusak pun cepat datang, jalan lagi. Kan Jalan gitu. lagi. Jadi apapun bisa kita lihat. Oh gini. Gini mainnya. Oh gitu. Kan gitu. Iya. Oh kayak gini supirnya. Oh gini kalau entah gimana lah kan gitu kan. Minum Pokoknya dulu, gitu lah. Minum dulu. Minum dulu. Ini enaknya sama teman-teman di Sumut ini, nggak disuruh dia minta minum duluan ini. Aus. Iyalah. Ini dibawa dari Jawa ini. Oh iya. Iya. Dari Palur. Palur mana tuh? Tempat sekjen kita dulu. Oh. Jadi memang khusus dibawa. Iya. Nah, baru nyambung. Baru nyambung. Nah, ya. Pen. Almarhum, ya kembali lagi waktu selama Vendus bareng, masih di dalam, katakanlah, di dalam pengawasan almarhum, masih membantu, mendampingi.
hal manis apa yang sampai hari ini terkesan sama seorang Fernandes Putra-Putar dari ayah dia menjalankan dunia usaha ini? Hal termanis sebenarnya ajarannya itu loh. Nah. Jadi dari dulu kan udah, ya kalau bapak kan memang veteran juga. Oh ya, bapak veteran ya? Veteran. Mantan tentara lah, kata orang dulu. Kalau sekarang apa namanya? Ya tentara. Oh iya. Purnawirawan. Purnawirawan. Nah, dulu kan enggak. Iya. Dulu veteran. Dia punya apa sih namanya? Karena dia dulu kan memang ikut perang. Ikut perang revolusi. Jadi dia punya bintang itu aja. Oh. Bukan ikut pendidikan sih. Oh iya. Jadi karena dia memang rakyat yang ikut berjuang. Iya. Apa? Apa sih ya? Prinsip dasar yang Prinsip dasarnya pertama dia bilang harus disiplin. Kan gitu. Baru kepada pengemudi itu juga dia harus memiliki juga kendaraan itu. Jadi kita harus jaga karena itulah modalmu. Bahwa dari situnya kau makan. Jadi kau harus jaga itu. Jadi gitu. pengemudi itu harus kita jaga. Ya pengemudi itu harus memiliki kendaraan itu. Karena itulah rumahmu. Dari situ kau dapat. Jadi itu yang harus kau jaga. Jadi itulah yang selalu ini kalau untuk ininya ya, karena bapak juga dulu sudah agak berumur dia baru usaha. Ya untuk menuju suksesnya Intra itu sudah berumuran. Oh iya. Jadi sudah dia 60-an. Dari 60-an. Jadi prinsip-prinsip dasarnya simpel ya, disiplin ya. Disiplin aja. Dan rasa memiliki. Itu pun yang ditanamkan sama anak-anaknya, Vendus salah satunya. Karena teman-teman Perpal, saya dengan Lay 1 ini, walaupun kami tengah malam masih ngobrol di WA, saya telepon jam 6:30 pagi dia udah angkat. Oh ya, itu disiplin dari bapak dulu, bangun pagi. Iya. Jam 6:30 saya telepon, langsung angkat. Karena banyak juga kan kawan-kawan kita, ya ini terutama generasi muda lah ya. Ya. Bangun agak lambat itu biasa. Tapi kan itu tidak mengajarkan diri kita untuk disiplin akhirnya kan gitu. Ya memang kalau dari seorang Fernandes Putra-Putar melihat itu gimana? Ajaran bapak ini tadi, jam 7 harus, jam 6:30, pagi itu harus bangun. Pagi itu udah bangun. Ya dari kecil juga dia diajarin gitu, jadi terbiasa. Terbiasa, jadi membawa kebiasaan yang sehari-hari itu ya jadi terbiasa. Udah nggak aneh. Ya nggak aneh. Jadi memang itu yang ditanamkan sama almarhum terhadap anak-anaknya ya. Iya. Bangun semua. pagi, disiplin. Punya rasa memiliki, tanggung jawab lah ya. Tanggung jawab. Nah, Fen. Yup. Mobil ini kan warnanya kan lembut kalau kulihat. Iya. Hah? Ya. Apa filosofinya yang? Filosofinya sih apa ya? Awalnya sih gimana ya? Karena bapak juga katanya tuh karena kalau di apa ya? Ungunya dia suka. Oh, ungunya dia suka. Ya. Oh, ungu ini warnanya almarhum. Ya, dia suka ungu. Dia suka ungu. Tapi sama. Dan dia suka lembut gitu. Dia suka lembut ya. Orangnya nggak pernah. Saya sewaktu semasa saya kenal sama almarhum berkali-kali ketemu itu nggak pernah saya lihat dia ngomongnya kasar. Tapi ngegas. Ya kan? Iya. Bener nggak aku ngomong? Iya. Gak pernah dia ngomong kasar, tapi ngegas. Maksudnya tegas gitu, jelas. A, B, C, D itu jelas. Tapi nggak yang dengan gaya ya maaf cakap, Ya, nggak arogan. Enggak. Gitu. Jadi memang orang tua yang dengan filosofi yang itu tadi, karena dia apa itu istilah tadi? Purnawirawan, veteran tadi. Dia tahu norma-norma apa yang harus dibawa dalam hidup ini kan gitu. Ya. Bisa menjadi ya salah satu yang menyumbangkan tenaganya hingga negara kita ini menjadi merdeka kan gitu. Dan juga memang kalau lupa tadi ya, kalau bapak juga udah dari awal Organda udah ikut. Oh ya di Pematang Siantar. Di Pematang Siantar. Dari awal bapak ya, di Organda Pematang DPC ya. DPC Pematang Siantar. Iyalah. Nah, nggak kepikiran Intra ini mau sampai ke Jawa?
prinsip mungkin ke depannya lah ya. Karena mungkin kalau udah apa namanya infrastruktur kita sudah oke, ya mungkin kita akan menuju ke sana. Ada kepikiran? Ada kepikiran. Jadi memang dengan apa yang dilakukan pemerintah kita saat ini membuka infrastruktur lebih terkoneksi dengan baik, itu Vendus merasakan seperti apa? Oke sih. Oke ya. Ya. Walaupun contoh kayak Center Medan kan, ketum tadi udah jalan mungkin semalam ya. Semalam. Jalan tol, udah lumayan lah untuk mempersingkat waktu, udah oke. Nanti kedepannya juga rencana kan memang nanti dari ke Siantar dan ke Perapat. Ya, Siantar sama Perapat. Jadi menyambut era itu Vendus pribadi dengan jajarannya mempersiapkan diri lah pastinya ya. Harusnya sih begitu. Harusnya begitu. Semoga lah. Jadi memang infrastruktur ini jawaban besar lah untuk kita. Ya. Karena kami sebagai pelayan terutama di Sumatera kan? Terutama di Sumatera terutama kan udah jalan. Betul. Dan itu udah jalan dari Lampung. Ya, sampai ke Medan hari ini. Alhamdulillah. Nah, jadi kita memang kami sebagai pelaku usaha transportasi dan pelayan masyarakat, salah satu kendala kami yang paling besar itu memang dulu infrastruktur ya, Pen ya. Ya. Kita dihadapkan dengan keadaan-keadaan yang itu benar. Ya itu benar. Itu benar. Jadi harus jumpa sama sepeda motor, jumpa sama ya segala macam keadaan lokal lah. Ya. Sehingga kita ya, mungkin kita tahu ya, mungkin hanya di Sumatera yang pakai apa namanya? Tameng. Kalau kami bilang rangrang. Nah, di Sumatera aja pakai tameng. Di Medan yang mengawali pakai tameng itu Intra enggak juga sih. Mungkin juga. Makmur. Ya. Oh iya Makmur. Banyak lah pasti karena keadaan hitungannya pun satu hari itu lemparan dari pelempar atlet ahli yang nggak tahu di mana belajar ya kan. Iya. Ven, selama Vendus bantu Bapak almarhum dari tahun 2000-an lah ya. 2000-an yang benar-benar incas. Ya. Mulai ke sini sampai ke sini. Di luar COVID-19, tantangan apa yang paling menurut Vendus menarik, challenging, bergetar hati ini kan itu. Apa yang bikin tantangan apa yang selama ini selama Vendus rasakan? Pastinya mungkin tadi udah di tantangannya di pengemudinya, di SDM-nya udah, di teman pesaing atau bukan persaingan di lapangan. Persaingan di lapangan. Ya, dengan antar moda tadi. Ya, mungkin yang ini tantangan misalnya kalau terjadi kecelakaan. Oh ya, dulu pernah ya maaf nih teman-teman Perpaks ini cerita dulu ini, tapi sekarang udah nice, udah baik. Ya, oke ya. Sudah enak okay. Diceritain memang. Bisa aja gitu. Boleh aja. Oh, itu kan cerita kelam kan. Ya. Tapi kan diselesaikan dengan baik akhirnya kan. Ya, diselesaikan dengan gimana baik. Gimana cerita dulu tuh, Ben? Ceritanya dulu memang seru nih. Ada. Ya biasalah di Sumatera ini kan kalau ada pesta, apa namanya? Pesta itu apa? Kalau ada pesta lah. Pesta menikah. Jadi jalan itu dipakai gitu loh. Tanpa ada apa namanya? Rambu-rambu. Nah, jadi pada ketika itu bus kita ini dengan apalah bahasanya ya, main disapu lah ini. Sapu lah. Ya. Disapu, saking takutnya si pengemudi masuk ke polsek. Ternyata semua masyarakat situ dikejar sampai di tempat di polsek atau pospol, aku lupa, dibakar mobilnya. Jadilah pecahin semua. Ya singkat ceritanya hancur lah. Akhirnya pengemudinya takut, mundur lagi, cabut dia ke Polres Santo Parapat. Nah, setelah itu mungkin masih ya di orang kampung itu masih dendam, kendaraan yang dari Siantar mau ke Riau. Nah, kendaraan dari Riau mau ke Siantar dihabisin juga, dilempar di malam itu. Besoknya juga begitu. Besoknya akhirnya kita minta pengawalan polisi. Setelah dikawal polisi,
ternyata masih juga orang masyarakat situ masih apa namanya, masih dendam lah ya. Nah, dendam. Akhirnya di situ pecah di situ, penumpang turun juga, semua kru-kru kita turun, polisinya juga bermain lah di situ. Apa namanya? Ya baku hantam ya, apa namanya? Kan kamu kalau dibilang cekcok enggak ya? Iya, baku ribut lah, main lah. Oh, main di situ. Main lah di situ. Oh. Nah, sampai udah kayak apa? Kayak film apa? Nah, nggak tahu lah. Kalau film ada senjatanya, ini nggak ada, tangan semua. Ya kan, rumahnya yang di sekitar situ ada yang dihancurin lah, penumpang juga ikut gitu. Oh, karena empatinya penumpang berarti? Ya, karena mungkin pertama pada saat itu udah takut, terus tiba-tiba ada serangan, ya mungkin ada entah bagaimana dulu, karena aku pun nggak di situ posisinya kan. Begitulah ceritanya, ribut, akhirnya ada yang meninggal, kena kita pun meninggal. Ya, jadi ya makasih juga pihak kepolisian memang langsung menanggapi lah. Akhirnya kira-kira satu kampung itu diangkut gitu. Dan memang pada saat itu memang dari sebelum-sebelumnya pun sering seperti itu, satu kampung itu melempar lah, satu kampung itu suka-suka lah kepada satu bus ini gitu, lempar sana, lempar sini. Akhirnya mungkin terakhir itu, kalau nggak salah, bukan sesi terakhir, akhir kejadian itu yang agak katanya seram lah. Nah, jadi akhir itu beberapa kampung sudah jarang lah untuk mengadakan pesta lah di jalan, mengganggu jalan. Ya, artinya teman-teman Perpas, itulah sebuah perjalanan usaha. Ya. Kan gitu, Ben? Ya kayak kita kan diberikan tantangan yang berbeda gitu kan. Ya. Tapi tetap challenging. Usaha ini usaha ya mungkin menurutku bukan cuma bus ya, semua usaha pun challenging ya. Yalah. Ada tantangan. Ya seperti orang-orang tua kita, senior-senior kita yang sudah ngobrol di Perpas TV ini kan jelas yang disampaikan. Butuh kemampuan yang concern, kan gitu ya, Fen? Ya. Concern, terus disiplin, ya, rasa memiliki, dan pemikiran yang kuat. Kalau kita cuma bicara usaha itu aku modal 3 harus untung 2, ya dagang. Udah payah cakap itu. Nggak gitu matematikanya. Iya kan? Iya kan? Nggak bisa gitu matematikanya. Gimana cerita Medan Siantar itu? Boleh nggak ceritain dikit? Yang mana nih? Ya dengan situasi bisnis selama ini ya, kembali lagi di luar COVID. Iyalah. Kan kalau orang kan cuma nengok, wih, Intra sekian sehari. Ya katanya dulu kencang kali katanya. Padahal kan sebenarnya bukan. Iya. Memang apa namanya? Ya memang niatnya untuk mendahului kendaraan di depan itu ya lebih tinggi gitu loh. Bukannya kencang kali gitu loh, bukannya ugal-ugalan, ya kan? Memang niatnya penumpang itu untuk mendahului kendaraan di depan itu ya lebih tinggi gitu. Ya, mengejar yang depan. Ya. Nggak kencang nggak kan? Ya makanya konotasi kencang kan berbeda. Iya kan? Ya. Konotasi kencangnya berbeda. Awalnya sih katanya begitu, ini banyak, padahal memang awalnya dikitnya. Cuman karena dia bisa tripnya tinggi. Tripnya dapat. Nah, kalau dulu bahasanya bisa 7 plat. 7 plat itu untuk dari Siantar ke Medan itu 1 plat. Nah, 7 kali lah dia. Oh iya, 7 plat istilahnya. Oh, kalau katanya dulu ada cerita sampai supirnya pun mau turun udah selesai gitu, udah nyampe, udah 7 plat itu, udah oyong. Udah oyong. Makan pun di setirnya. Di setir. Ya zaman di dulunya lah. Ya, zaman itulah. Masih zaman itulah. Masih, aku nggak bilang itu zaman barbar ya. Tapi kala itu memang kita seperti itu. Ya, kala itu seperti itu. Kita harus seperti itu. Nah, Fen, pemerintah dengan semua kemajuan yang dilakukan pemerintah kita, infrastruktur tadi sudah kita bahas. Ya. Alhamdulillah kan semua semakin lebih cepat, karena infrastruktur lebih baik. Terus sekarang pemerintah juga perizinannya sudah dengan sistem online. Gimana kalau dari seorang Fernandus Butar-Butar melihat perubahan ini? Pastinya kalau ada perubahan pasti kita harus ngikut. Karena selaku pemerintah membuat satu perubahan kebijakan itu pasti sudah dipikirkan oleh beberapa orang yang untuk lebih baik. Ya. Nah, intinya sih kita sih pendukung, terutama untuk online. Kita coba juga dengan online sama seperti kita punya lah ya kan. Mungkin kita udah ikutin aturan.
aturan ini, aturan itu secara online dan sudah kita ikutin sih. Tapi Vendus sebagai anak muda, salah satu masa depan bangsa ini sepakat lah ya, kalau pemerintah memang harus mengikuti zaman itu ya. Ya. Nah dari sisi bisnis, marketing, kan kita sudah lebih dorong di PM15 juga ditekankan tentang tiketing online. Ya. Kalau Vendus melihat itu gimana? Nah, ini dia nih, ini agak mungkin kalau untuk tiketing sih oke. Tapi paling apa namanya ya? Apakah resiko bukan dampak. Dampak. Nah, dampaknya kan mungkin masih banyak yang, kalau aku pribadi sih masih bagaimana nantinya untuk tiketingnya. Mungkin ada lagi unsur-unsur lain gitu. Sama seperti kalau itu kan yang diatur oleh pemerintah. Kalau tiketing lain bagaimana? Oh ya, artinya kalau kayak keagenan offline yang sekarang kita punya ini kan tetap tidak dihilangkan sementara. Artinya sistemnya sudah lebih ke online. Dari agen A ke agen B. Kalau dulu kan kita sistem jatah. Jatah kau bangku sekian. Nanti kalau ada kurang telepon. Kalau sekarang kan sudah open semuanya dengan sistem tiketing online itu. Kalau Vendus sepakat nggak dengan kondisi itu? Bisa sepakat, tapi kadang kan ya makanya kan kalau kita tadi kan orang perwakilan merasa, loh aku nggak kerja lagi, kan begitu. Nah untuk menghadapi ini kan berarti butuh apa namanya, pemahaman kepada mereka kan. Itu pemahaman kepada mereka bahwa kan kita kan punya pekerjaan yang di jalan ini. Pikirnya kan kalau udah online itu ya aku mau kerja aku apa, kan gitu. Tapi berarti artinya butuh pemahaman yang lebih dalam. Pada dasarnya kan misalnya kita punya perwakilan tadi di Pekanbaru kan begitu kan yang menjual tiket. Kan bisa juga dia yang membuat online itu. Tapi kan pemikiran mereka kan pikirnya loh aku nggak kerja lagi. Iya. Padahal ini sebenarnya pekerjaannya itu yang di online kan juga mudah kan. Lebih mudah. Sebenarnya kan itu aja kan. Artinya butuh pemahaman lebih lah untuk itu. Iya. Terima kasih nih obrolannya tentang Indah Transport dari Siantarmen. Pematang Siantar. Pematang Siantarmen. Ya, sebutannya gitu. Oh gitu ya. Teman-teman Perpals, itulah obrolan kami. Saya dengan salah satu sahabat saya, saudara saya yang ada di Sumut. Ya. Ini khususnya dari Pematang Siantar. Ini turun subuh tadi nih ke sini. Ya, itu benar. Itu benar. Nah, terakhir Ben. Yuk. Ada pesan nggak Vendus untuk penonton Perpals TV? Karena penonton Perpals TV ini kan ada calon pengusaha, ada yang sudah berusaha pengusaha, ada yang calon pengguna bus, ada yang memang pengguna bus setia, ada kawan-kawan komunitas. Ada pesan nggak? Apalah ya, kayak gini-gini dia yang jantungku nggak tahan ini. Karena membuat suatu pesan itu kan harus baik, ya kan? Padahal baiknya apalah ya. Ya kita di dunia perbisan ini, yang sudah dijalin pertemanan, baiknya kita harus tetap solid. Amin. Walaupun kita sesama pemain atau apa namanya tadi bersaing ya kita tetap bisa paham satu ide. Itu saja sih. Solidaritas harus solid. Ya harus solid. Siap. Oke, Ven, makasih ngobrolnya. Kita salam gas dulu. Vendus tangan kiri, aku tangan kanan. Aku kiri. Ya. Wah, gak enak ini, kidal ini. Ya, kita ngomong gas bareng ya. 1, 2, 3. Gas!